Keberagaman di Indonesia itu sebetulnya beda dengan di tempat-tempat lain. Karena apa? Karena di Indonesia sangat menonjolkan hal-hal yang bersifat inklusif, termasuk juga moderasi dalam beragama. Dan ini saya kira yang paling terlihat itu adalah di kalangan umat Islam. Apalagi karena umat Islam Indonesia itu jumlahnya kan 88,2% dari 260 juta penduduk. Jadi moderasi itu sebetulnya sangat terlihat dalam umat Islam. Misalnya moderasi itu umat Islam Indonesia, para pemimpinnya, ulama, kiai, ustadz, ya, itu bisa menerima Indonesia tidak berdasarkan Islam dan Indonesia tidak menjadi negara Islam dan bersedia menerima Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu tidak mungkin terwujud kalau nggak ada moderasi dari umat Islam. Nggak mungkin, karena jumlahnya besar. Oleh karena itulah sampai sekarang banyak pengamat di Eropa maupun di Amerika masih terheran-heran. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rauf Adesegun dalam acara Ngobrol Santuy. Oke teman-teman, jadi di samping saya di sini ada para remaja atau para orang yang sangat berkompeten untuk berbicara masalah mengenai moderasi beragama, gitu. Narasumber inti. Oke, sebelumnya kita perkenalkan satu persatu dari sebelah kanan dulu. Nama gua Ardiansa Fadli, biasa dipanggil Fadli. Berprofesi sebagai Jurnalis. Ya, silakan. Nama saya Bibiu, sehari-hari mengerjakan motion. Ya, silakan yang satunya. Saya Berli, saya lulusan Harvard. Profesi sebagai ESQ. sebagai apa, Mas? Ya udahlah, nggak Ya, usah sombong. SDM lah, pengembangan SDM. SDM atau motivator, teman-teman. Sekelas sama Mauda Yunda. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bakal membicarakan tentang moderasi beragama. Menurut saya orang-orang di sini sudah cukup kompeten karena ada jurnalis, ada sangat banyak dari basic akademiknya masing-masing kayak gitu. Betul. Dan yang langsung saya tanyakan aja ya. Yang soal yang pertama, menurut kalian apa sih itu moderasi agama? Silakan dari Bang Biu dulu mungkin. Kalau aku sih menilai moderasi agama itu menurut pribadiku suatu prinsip di mana setiap individu saling menghargai, saling menghormati dan memiliki sifat tenggang rasa dalam urusan keyakinannya masing-masing. Seperti itu sih. Oke, sesimpel itu ya? Ya. Oke, dari Mas Ardi. Gua apa saya? Aku ya? Silakan apa saja. Ini buat tugas kuliah, jadi ngomongnya aku. Kalau aku menilai tentang moderasi agama adalah soal paradigma berpikir. Bahwa ya berpikir moderat gitu tentang Islam, tentang agama adalah berpikir yang terbuka, yang inklusif, yang menerima segala macam perbedaan, yang tidak menilai bahwa kebenaran hanya satu, tapi menerima kebenaran lain yang orang yakini gitu. Jadi yang ditekankan adalah inklusivitas, keterbukaan terhadap nilai-nilai yang orang yakini terhadap perbedaan. Kalau dari Bang Berli, silakan tentang moderasi beragama. Gue sih moderat, agama yang moderat ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, enggak apa-apa, silakan. Kan dikat. Enggak apa-apa, lanjut aja. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi Mas Berli ini emang Malu-malu. agak sedikit malu-malu mungkin. Oke, langsung mungkin ke soal yang kedua ya. Menurut kalian gimana moderasi agama di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Mungkin dari Bang Berli dulu, silakan. Oh. Iya dari Bang Ardi, maaf Ya udah, maksudnya. Gimana Di? Menurut kamu
Di Indonesia dibandingkan negara lain. Dibandingkan negara lain. Pertama, moderasi beragama di Indonesia perlu diapresiasi. Saya tidak mengatakan bahwa moderasi di Indonesia kalah jauh dari negara lain, karena terbukti bahwa kita sangat moderat dalam beragama, dengan banyaknya ormas keagamaan, dengan banyaknya aliran, dengan banyaknya kepercayaan, dengan banyaknya agama-agama yang dilindungi. Itu menunjukkan, dengan juga banyaknya tokoh Islam, tokoh-tokoh intelektual Islam yang kemudian memperjuangkan tentang toleransi dan lain sebagainya, itu yang paling tidak menjadi bukti bahwa moderasi beragama sangat diterapkan di Indonesia dan tidak kalah dengan negara lain gitu. Ya, dari Kalau aku melihat berbasis dengan kasus yang sudah pernah terjadi, misalnya untuk agama-agama, bukan agama-agama besar ya, misalnya Betul. agama-agama keyakinan Kecil. lokal, kan sekarang sudah mulai diangkat dan diakui oleh secara legalitasnya, dan secara hukum pun dilindungi oleh kementerian sekarang. Jadi bentuk satu kemajuan di era yang seperti sekarang, dan melihat makin lama makin bertumbuh manusia khususnya di Indonesia akan memicu konflik, tapi dengan terobosan ini saya menilai ini adalah satu bentuk yang konkret dan perlu diapresiasi. perlu diapresiasi gitu, tentang nilai-nilai moderat dalam beragama sendiri. Mau nambahin Pak? Jadi kalau gue dalam moderasi agama itu kan tentang paradigma berpikir ya, tentang perspektif berpikir bahwa ya moderat tuh ya tadi dilandasi dari preferensi orang tentang bacaan, tentang pemahaman dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuka cakrawala seseorang bahwa perbedaan itu benar-benar kayak rahmat, perbedaan itu bukan sebagai ancaman gitu. Orang yang berbeda itu bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip mengancam keberadaan kita, tapi justru harus benar-benar bisa berdampingan. Tapi lebih ke itu sih paradigma berpikir, cara pandang orang. Berarti jadi dari masing-masing diri orang itu sendiri ya, untuk paradigma berpikirnya dia. Betul. Oke, masuk ke soal yang ketiga nih teman-teman. Menurut kalian di Indonesia cukup toleran nggak antar agamanya? Ini kayak mana? Kalau aku sih melihat sangat toleran sekali. Walaupun ada segelintir kasus yang misalnya itu terblow up di media, tapi tidak menjadikan representatif itu bahwa Indonesia ini tidak aman dan negeri yang intoleran, ya kan. Tapi banyak pula yang memang dalam kesehariannya yang tidak dilihat dan tidak diliput oleh media, bagaimana di hubungan antara umat beragama dengan agama satu dan agama yang lain sangat begitu harmonis gitu kan. Jangan dalam lingkup hal yang besar, tapi dalam lebih lingkup yang mikronya ya, misal hubungan bertetangga saling hormat menghormati, ya kan, ketika ada peribadatan, urusan peribadatan, hari raya, mereka juga saling menghargai tanpa menyinggung urusan keyakinan masing-masing. Itu menurut Anda? Iya gitu. Sama. Mungkin dari Bang Berli berbeda. Mesti bilang moderat tergantung dari ini sih, apa maksudnya, kuantitas gitu loh. Banyak juga negara-negara yang moderat gitu, kayak Turki, Prancis kan, kayak gitu kan. Itu saling menjaga gitu loh. Cuma beda halnya kalau kita lihat di negara-negara Amerika gitu kan. Itu mayoritas apa sih, beragama Nasrani dan Kristen dan ya, betul. Itu banyak gesekan gitu loh. Antar agamanya itu udah antara agama gitu loh. Makanya yang harus kita pelajari ini moderat kayak gimana. Maksudnya kan banyak juga kan antara kita, otomatis kan kita harus belajar dari negara lain juga gitu. Ya, kemudian yang contoh dari Bang Berli ini kemudian negara Amerika yang notabene itu intelektualnya di sana, teknologi segala macam di sana, tapi belum tentu moderat dalam religiusitas kayak gitu. Malah Turki, Prancis yang tadi disebutkan, berarti moderat menurut Bang Berli itu kalau mereka itu bisa saling, antar agama yang berbeda bisa saling. Jadi gini loh. Jadi masyarakat itu memandang bahwa agama itu bukan batasan gitu loh. Untuk sosial gitu kan. Karena sebenarnya kan contoh dari situ aja kan gitu kan.
ketika mereka itu tidak memandang suatu agama maksudnya suatu agama lain gitu, maksudnya agama lain itu untuk bersosialisasi gitu kan, itu moderat itu bakal terlaksana gitu loh. Sistem moderat itu gitu loh. Iya, nah gua mungkin aku sedikit menambahkan perbedaan dengan negara-negara modern yang lebih maju ketimbang dengan Indonesia. Indahnya di Indonesia sifat moderat ini timbul memang dilandasi dari kondisi spiritual si penganut agamanya, karena memang dilandaskan oleh teks-teks, dan itu pun setidaknya jadi doktrin bagi para penganut agama untuk melakukan tindakan yang moderat, melakukan hal-hal yang sifatnya menjunjung toleransi seperti itu. Jadi jadi toleransi dan sifat sifat moderat itu bagian dari misalnya ya ketika aku memperlakukan berlaku baik dengan di luar yang agamaku, itu bagian dari ibadahku, bagian dari pahalaku. Jadi intinya ketika lu bersosialisasi dengan orang itu jangan memandang agamanya kayak gitu. Ya tidak memandang agama, bahkan itu menjadi sebuah doktrin. Ya kan, tadi balik lagi kalau misalnya di sini aku sebagai Islam ya, Islam gitu. Adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Berarti cara berperilaku Bang Bill itu kepada orang lain misalnya baik, itu bagian dari dakwahnya Bang Bill. Ya tidak semulia itu mungkin ya, tidak semulia itu maksudnya. Tapi setidaknya segala amal baik dan semua perbuatan yang kita lakukan ya khususnya untuk semua makhluk hidup di dunia, ya mungkin ada nilai tambah di mata Tuhan, dan itu yang tidak menjadi nilai pragmatis ya, ketimbang misalnya kita beragama untuk mencari pahala gitu kan. Dan itu yang membedakan misalnya ya toleran tanpa ada landasan spiritual yang kuat seperti di negara-negara lain. Mungkin ada ya, ya misalnya di negara-negara yang mayoritasnya umat Nasrani atau Kristen memang ada teks-teks yang menyebutkan untuk bertoleransi, tapi aku lebih merasa misalnya di Indonesia memang pemuka agama, tokoh-tokoh agama yang ya banyak yang menyuruhkan untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ya kan? Iya bisa masuk. Bang Ardi gimana? Kalau gue gini sih, tadi persoalannya antara berbeda dengan negara lain. Negara lain kan mereka agak sekuler ya, memisahkan antara urusan pemerintah dengan urusan agama. Artinya agama itu menjadi ruang yang sangat private sekali gitu. Nah di Indonesia agak berbeda gitu. Hidup kita nih sangat diatur dengan agama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga itu bukan tidak mungkin. Artinya betul toleransi di Indonesia tinggi, tapi ya karena kita tidak menganggap bahwa agama berbeda dengan pemerintah, dengan negara, dengan dunia dan lain sebagainya. Artinya setiap kehidupan kita diatur agama, bukan tidak mungkin akan muncul perspektif atau pandangan-pandangan yang ekstrim. Misalnya contoh konkret gini, moderasi agama itu kan tentang pandangan, tentang pola pikir gitu. Kalau dia moderat, dia tidak menghukumi sesuatu yang memang tidak ada dalam Al-Quran. Pertama gini, menurut gue ya, contoh paling konkret adalah kita harus adil pada dalil. Kalau kita moderat. Contoh misalnya, ada orang lain ketika tahun baru merayakan kembang api. Dalam hadis dan Quran manapun itu nggak ada hukum bahwa tidak boleh merayakan kembang api. Mereka hanya menggunakan kalimat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari orang itu. Artinya orang yang menafsirkan itu menurut gua adalah punya pikiran yang dalam tanda kutip ekstrim, karena buat gua pola pikir keekstriman seseorang itu sangat berbanding lurus dengan kedangkalan pengetahuannya. Karena harusnya gini, kenapa Quran hanya bicara tentang sesuatu hal yang global supaya manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Jadi intinya adalah merayakan kembang api secara tekstual itu nggak ada di Al-Quran hadis. Lu cari bahwa Allah melarang kita merayakan kembang api, nggak ada. Gitu. Nah, hanya orang-orang yang menurut gua tidak moderat lah yang memperkosa ayat itu untuk kepentingannya, untuk menghukumi sesuatu yang berbeda dari dia, mengharamkan
kembang api dan lain sebagainya. Jadi dia nggak adil sama dalil karena nggak ada konteks aslinya, nggak ada. Berarti bisa dibilang orang-orang seperti itu belum moderat lah ya. Ya. Bisa aja sih. Bisa jadi belum moderat. Seperti itu juga. Karena terlalu menafsirannya kayak dikerucutkan gitu aja. Iya, ya. dan yang penting adalah bahwa setiap orang menafsirkan sesuatu punya kepentingannya masing-masing. Nah, harus dilihat motif dibalik motif dibaliknya. Oke, Bang jurnalis emang observasinya sangat luar biasa sekali ya. Oke, yang soal selanjutnya nih, cara memperlakukan kaum atau kelompok atau kaum agama atau kelompok di Indonesia yang notabene dia minoritas. Gimana? Gimana, Bib? Kamu dulu? Oke, kalau gua adalah ini menjadi problem dan persoalan yang sangat serius sejak lama gitu. Gua nggak tahu perkembangan, mungkin kata Mbiu tadi bahwa sekarang agama-agama lokal dilindungi, tapi juga ya kita tidak menafikan juga banyak orang-orang yang minoritas ya kan, yang mereka tidak punya atau mereka tidak punya keyakinan seperti keyakinan yang dilindungi secara undang-undang Islam, Tionghoa dan lain sebagainya. Mereka menganut agama kebudayaan yang kemudian mereka dipaksa dalam KTP-nya harus Islam. Ya, ini perlu andil pemerintah untuk membenahi persoalan keagamaan ini. Jadi buat gua minoritas sangat rentan sekali untuk diintimidasi, untuk tidak dianggap dan lain sebagainya. Makanya ada kata-kata dominasi mayoritas dan dominasi mayoritas dan kemudian yang mayoritas itu udah mengkerdilkan minoritas. Jadi rentan selama sekali. ini memang karakter mayoritas itu lebih melekat dengan arogansinya, lebih arogansinya. Tapi salah satu bentuk terobosan bahwa kearifan lokal, keyakinan agama-agama sukuan yang seperti yang mulai diakui di sini, yang memang mungkin masih baru, perlu ada pembudayaan terlebih dahulu untuk bagaimana masyarakat menilai dan memahami sehingga terbentuk pola pikir masing-masing bahwa ya kelompok-kelompok minoritas ini ya bisa beragama dengan tenang, melakukan peribadatan dengan aman dan karena sebelum agama-agama yang baru datang kan mereka sebenarnya sudah ada. Tapi cuman kurang populer atau gimana karena memang dianut oleh suku-suku pedalaman gitu aja kali ya. Dan gini sih, maksud gua contohnya gini, jangankan agama-agama yang seperti itu, agama yang dalam tanda kutip misalnya secara kuantitas di daerah tersebut mereka minoritas, ingin mendirikan rumah ibadah kayak di kasus Yasin Bogor, itu sangat rentan sekali, maksudnya susah dilawan sama orang Islamnya dan lain sebagainya gitu. Makanya perlu dibuatkan regulasinya, aturannya, ketika ingin mendirikan rumah ibadah jamaatnya harus ada berapa dan lain sebagainya, itu perlu diatur gitu. Iya, makanya memang peran pemerintah di sini sangat krusial untuk menjadi pelindung, khususnya memang karena memang kita diamanatkan untuk melindungi ya kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang minoritas. Terlepas misalnya nanti itu berbenturan dengan lintas peraturan yang lain misalnya, tapi setidaknya pola pikir yang harus ditanamkan bahwasanya minoritas itu yang lebih diutamakan, yang seharusnya bukan karena kita mayoritas jadi lebih arogan dan harus bagaimana kaum minoritas itu yang harus bagaimana kaum minoritas itu malah harus mengikuti yang mayoritas, ya bukan pertentangan yang itu, tapi saling pemahaman, saling mengerti itu yang harus juga. Jadi intinya gini, kalau pengen moderat jangan ada kata-kata bahwa minoritas harus menghormati mayoritas. Semuanya harus saling menghormati gitu. Jadi konteksnya menghormati. Harus seimbang lah ya. Yes, 50-50. Kedua belah pihaknya harus saling memberikan feedback. Karena beragama itu kan bukan dari cuman akal dong, dari hati juga gitu ya. Betul, ngeri juga. Cuma lu pernah nggak sih ngerasa ketemu minoritas tuh yang lebih kuat ketimbang mayoritas? Ada beberapa, tapi bukan berarti bukan representatif bahwasanya minoritas gitu. Tapi yang sebagai mayoritas tadi kata ada sentimen, ada arogansi di situ. Anjir lu udah sedikit gini-gini. Nah, itu harus paling tidak tuh dipupuk, dikikis gitu. Gue yakin setiap individu bahkan bukan hanya kelompok punya rasa itu gitu. Bahasa kasarnya sih adalah genetik dari kaum minoritas. Iya, makanya kalau ada sifat arogan itu. Makanya bagaimana kita harus berkompromi dan meredam arogansi dari kaum mayoritas ini. Ya, setidaknya pun kalau kita bisa telisik lebih dalam kenapa memang malah lebih arogan yang minoritas gitu ya. Kita harus cari backgroundnya terlebih dulu kenapa dia bisa arogan. Mungkin kasus yang misalnya ngomong rasialisme. Kalau tindakan perlawanan orang-orang
kulit hitam atau orang-orang minoritas yang Iya. lain di luar itu adalah perlawanan itu dikatakan arogansi, ya jelas. Ya kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Karena dia punya sebab musababnya terlebih dahulu, iya. ya kan. Mereka lebih dulu ditindas, mereka lebih dulu dikucilkan gitu kan. Akhirnya Ada ya marah konflik adalah ya. naluri, marah adalah naluri dari Oh, iya, orang oke. ya. Jadi misalnya minoritas juga ditelisik juga nih, misalnya dia arogansi itu karena apa, Iya, karena kayak apa? gitu ya. Bukan cuman kita mengecap kayaknya dari background lu deh kayaknya Iya, emang. misalnya yang paling kita sebut aja Cina akhirnya dia kaum minoritas tapi kenapa lebih arogan kayak gitu kan. Kalaupun kita lihat sekarang walaupun Cina minoritas tapi kan sejarah panjang di Indonesia lebih Iya, mungkin lebih parah lagi sebelum pribumi dia ada terjadi genosida. Iya. Belum lagi 98 Belum atau 98 apa. dan yang kaya itu hanya segelintir Cina Iya, yang melakukan sebetulnya. ini ya, yang menguasai perekonomian. Banyak kok yang misalnya kaum Tionghoa yang hidupnya sama-sama aja juga seperti kita. Makanya gitu. gini, udah deh, moderat tuh berarti tengahan ya. Dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia nggak ke mayoritas, dia nggak ke Iya. minoritas. Dia bener-bener di tengah mengayomi keduanya gitu. Ketika pemerintah sangat memprioritaskan minoritas juga nggak baik. Kemudian membelakangkan mayoritas gitu. Jadi jadi kayak lu dua-duanya harus diayomin. Jangan sampai kayak 98 minoritas yang menjadi superpower, yang mayoritas kemudian diabaikan. Oke, itu nggak boleh juga. Itu sih intinya itu tengahan lah. Iya, berdiri. menjadikan umat wasaton kan. Oke bang, soal selanjutnya nih bang. Inklusivitas kelompok agama apa dipengaruhi dari ajarannya bang? Menurut kalian? Apa? Oke. Inklusivitas gimana? Kalau menurut gua adalah inklusivitas kan soal tafsir ya. Setiap ayat hadis itu sama sumbernya, gitu loh. Hanya saja penafsirannya agak berbeda. Cuma orang banyak yang nggak paham. Mereka mengambil sesuatu, mengambil hukum itu berdasarkan tafsir, kemudian menganggap bahwa tafsiran itu mutlak kebenarannya dan tafsiran yang lain salah. Menurut gua adalah bagaimanapun satu, Quran itu kebenarannya mutlak. Hadis juga kebenarannya mutlak. Gitu. Quran hadis ini menjadi sumber yang memang mutlak dan tidak bisa diotak-atik. Persoalannya hari ini adalah ada tafsir. Ketika Quran dan hadis sudah ditafsirkan oleh orang lain, diinterpretatifkan oleh orang lain, kemutlakan itu menjadi normatif. Normatif itu maksudnya kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang lu boleh setuju, boleh enggak. Ini penafsiran orang. Lu boleh setuju dengan penafsir ini, boleh setuju juga penafsir ini, boleh tidak setuju dengan penafsir itu. Nah, itu kita dibebaskan untuk memilih. Salahnya orang adalah berpegang pada tafsir, berpegang pada orang tokoh agama yang menafsirkan ayat, kemudian memutlakan itu menjadi sebuah kebenaran tunggal gitu. Ya, Kebenaran lain Apa enggak. mempertimbangkan yang tafsir yang lain? Nice gitu. Makanya kan kenapa hikmahnya adalah kenapa Quran dan hadis itu bicara sesuatu hal yang global, yang umum, supaya kita diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk bisa menafsir ayat itu. Untuk bisa berpikir. Iya. Tafsir Nah, pun itu tidak tunggal gitu kan misalnya. Kejernihan dan kedalaman berpikir setiap orang pun itu bisa digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat maupun hadis. Gitu. Nah, dan kondisi yang seperti sekarang di mana banyak-banyak yang menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif gitu kan, itu karena mereka ya taklid dan berhenti pada proses bagaimana menggali dan menyelami lagi makna-makna dari ayat maupun hadis. Makanya menurut gua ekstrim dan moderatnya seseorang dalam berpikir beragama itu tergantung dari tafsirnya. Dia bisa menjadi orang yang sangat keras beragama, punya logika berpikir untuk membunuh orang yang berbeda, punya logika berpikir untuk menghargai orang yang berbeda dari tafsirnya. Jadi dari Makanya apa namanya? bisa Jadi pilihlah penafsir-penafsir yang baik dan mengajarkan enggak, tentang jadi moderasi nanti beragama. pertanyaannya yang akan populer timbul. tuh. Hah? Yang populer nggak? Yang populer bisa Iya, mengacu pada Quraisy Shihab misalnya, yang populer Ya, itu sekarang. kan ada untuk juga yang awam. Atau dulu Ada yang Fakhrul populer Ar- tapi ada yang ini bang, apa namanya? Maksudnya? Ada yang populer namun ada yang sangat arogan gitu bang. Itu gimana? Itu gimana contohnya? Iya. Ada yang ekstrim, ada yang ekstrim juga, itu gimana tuh? Ya iya tadi ya populer, ya banyak yang populer kemudian yang ekstrim. Yang kita pilih itu kan tadi preferensi kita adalah yang populer yang mengajarkan tentang moderasi dalam beragama. Tapi kan nggak Gitu, semua orang menghargai berpikir dan seperti sebagainya. tersebut. kayak Ya gitu. makanya kan perlu dikasih tahu supaya orang berpikir moderat gitu. Iya, makanya penyebar luasan atau mensosialisasikan bahwa
inklusivitas dari beragama itu ya memang harus lebih digencarkan. Betul, bukan iya. bukan inisiatif dari pemuka agama Oke. atau tokoh agamanya, tapi memang kampanye dari awalnya siapa misalnya yang penanggung jawab dan penanggung kebijakannya memang mendorong inklusivitas itu tersendiri gitu. Jadi misalkan. tugas kita hari ini adalah bagaimana memarketingkan, memasarkan ajaran agama yang moderat supaya menjadi perubahan publik. Maksudnya Iya, publik mengetahui mana yang memang itu ayat-ayatnya mendorong pada sikap yang moderat atau ayat-ayatnya mengukuh kebebasan dan mendangkalkan cara berpikir kita tentang suatu keberagaman. Oke. Dari Bang Beda ada tambahan? Mungkin oke. Yang terakhir nih Bang, bagaimana cara menjunjung tinggi rasa perdamaian antar agama Bang? Dari sisi moderat. Hah? Gimana tadi? Gimana cara menjunjung tinggi tinggi apa cara lebih antar kayak agama? Oke, kita mempraktikannya. menjunjung tinggi cara beragama adalah bahwa yang harus dikedepankan adalah asas kemanusiaan, gitu, asas humannya di situ. Jadi ketika kita mengedepankan itu bukan bicara salah dan benar, tapi lebih mengedepankan pada asas kebermanfaatan. Jadi kayak percuma lu beragama tapi tidak memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan buat orang lain gitu. Agama bukan bicara satu orang, agama bicara banyak orang dan dampak positif dari keberagaman itu. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Nietzsche zaman dulu bahwa God is dead, Tuhan telah mati, itu benar-benar terjadi. Mereka ada agama semakin banyak, kepercayaan semakin banyak, tapi justru malah mengakibatkan kehancuran, tidak kemaslahatan. Jadi yang paling tinggi dan paling penting dalam sebuah keberagaman itu paling tinggi adalah asas kemanusiaan. Selagi kita menghargai manusia, memanusiakan manusia, itulah ajaran agama kita terapkan. Tapi kalau kita beragama mengkerdilkan manusia, menghewankan manusia, bahkan mengintimidasi manusia, ya kita nihil dalam beragama. Ya, seperti itu sih. Mungkin Dari Bang Beo mungkin ada tambahan? ya aku sih melihat bahwa spiritual, kalau benar-benar kita menjalankan ibadah yang baik, kalau kita benar-benar merasakan rasa kenyamanan misalnya dalam bentuk ibadah, ya kan pasti perilakunya juga akan baik lah, gitu kan. Ya. Akhirnya pun tadi kalau menyinggung rasa kemanusiaan, sifat kemanusiaan kita secara lahiriah adalah menjunjung rasa kedamaian gitu kan. Apa yang kita cari ketika beribadah adalah bentuk sebuah kedamaian. Bukan hanya kedamaian yang kita rasakan secara pribadi, tapi harus diaktualisasikan juga kepada sama yang lain. Oke, sama manusia Ya. gitu lah ya. Dari Bang Berli ada tambahan Bang untuk cara memperlakukan antara agama? Setiap agama pasti punya peraturan masing-masing ya untuk memperlakukan agama lain gitu. Kalau Indonesia kan kalau di Islam sendiri kan sebenarnya kayak apa sih, kalau di kita tuh lakum Hukum waliyadin. agamaku kayak gitu. Jadi ya untuk diterapkan secara secara moderat ini kita sebenarnya harus belajar dari sejarah waktu itu apa, Yerusalem ya. Yerusalem gitu loh, bagaimana tiga agama langit ini bisa berdampingan untuk saat ini konflik. Seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, Bang Beo ada tambahan? Enggak, mungkin? cukup Dari Bang Arti, Bang Berli. Oke. Ngeri over durasi sih. Confidence. Overtime. Mungkin kalau ini ya pesan-pesan untuk misalnya kita saling mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan ke teman-teman yang lain gitu kan. Bahwasanya balik lagi memperkaya diri, mempertajam analisis kita dengan lebih memperbanyak asupan-asupan intelektual gitu kan tentang bagaimana menyikapi keberagaman yang ada, khususnya yang ada di Indonesia seperti ini. Mungkin kan permasalahannya kenapa orang lebih memilih, banyak yang tertarik dengan
pemuka-pemuka atau pendakwa-pendakwa yang lebih ke jalur yang tidak mendukung moderasi terhadap beragama, karena ya itu balik lagi karena tadi tingkat dari intelektualitas, tingkat dari pemahaman dan apa referensi-referensi yang mungkin belum banyak yang didapat oleh mereka. Makanya misi pribadi kita juga, misalnya ya, saya membaca apa, kamu membaca apa, ya itu harus saling disebarkan. Bang, kayak gini juga, apa namanya, misalkan kadang orang Indonesia itu melihat pemuka agama lain, Bang, misalnya di Mesir ataupun apa, tapi kan cara mereka berdakwah di Mesir ataupun di Indonesia itu kan berbeda, Bang. Cara culture-nya tuh, itu gimana, Bang, menurut lu, Bang? Tarik ke hal yang lebih intinya lagi, balik lagi bahwasanya Al-Quran itu mutlak, hadis itu. Oke teman-teman, jadi begitu moderasi agama menurut jurnalis, motion graphic dan pengembangan SDM. Yang mau diajukan. Ya, jadi kayak gitu teman-teman, bahwasannya kita sebagai makhluk sosial, kita memang harus toleransi antar agama lain. Itu ya harus kayak gitu teman-teman. Saya Abdul Rauf Adesegun. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.